klaim KPK terkait dengan alat bukti untuk mentersangkakan Mas Hasto itu benar-benar tidak cukup. Karena kalau mereka sudah yakin dengan alat bukti itu, maka semestinya mereka hadir. Masa orang tidak siap? Artinya bahwa dia kan lembaga negara, dia kan pakai APBN, dia punya staf. Masa persoalan pra-peradilan tidak disiapkan, hal kecil tidak bisa diselesaikan, bagaimana persoalan perkara-perkara besar? Enggak KPK, enggak polisi, ini budayanya sama. Yang patuh itu kejaksaan. Jujur aja saya apresiasi. Panggilan pertama mereka pasti. Assalamualaikum guys, berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Memang sangat mengejutkan sekali, padahal diketahui sebelumnya KPK bahkan sangat yakin akan memenangkan di sidang pra-peradilan untuk melawan Hasto. Akan tetapi ketika sidang dimulai, KPK malah tidak hadir dalam sidang, sehingga sidang ditunda hingga 5 Februari 2024 guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Sesuai dengan relas panggilan sidang, untuk sidang perdana permohonan pra-peradilan itu semestinya hari ini. Kami hadir pagi, lalu tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, sidang dibuka, dan tentu saja hakim meminta legal standing, lalu kami sampaikan surat kuasa dan juga dokumen untuk untuk permohonannya. Nah pada hari itu, pada tadi pagi, ya, Pak Hakim juga menyampaikan ada surat permohonan dari pihak KPK yang memohon penundaan selama 3 minggu. Kebetulan saya yang ke depan membaca surat permohonannya. Nah permohonannya ini 3 minggu, tetapi Pak Hakim menunda sampai tanggal 5 Februari. Gitu. Anda kecewa? Gimana tanggapan Anda tentang alasan yang diberikan oleh KPK? Ya kalau nggak datang aja, nggak usah pakai alasan kan gitu. Alasannya mempersiapkan berkas katanya, masih ada yang belum siap. Ya nanti kan tanggal 5 dipanggil kan, di sidang diminta hadir lagi kan. Oke. Tanggapan Anda ketika tadi alasan KPK belum mempersiapkan dan butuh waktu untuk mempersiapkan? Ya, terus terang kami dari PDI Perjuangan itu kecewa. Kecewa karena KPK itu tidak seperti klaim yang mereka lontarkan bahwa mereka sudah memiliki bukti yang cukup untuk mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Terus terang panggilan Pengadilan Negeri Selatan itu jam 9. Kami sudah di sana itu jam setengah 9. Kemudian kami dikabarkan jam 9 bahwa ada rapat dari hakim dan kami hormati, dan persidangan itu akan dimulai jam 10. Jam 10 tepat benar dimulai, ternyata dari pihak KPK itu tidak datang. Dan mereka telah memberikan surat permohonan, tapi surat permohonan itu tidak ditembuskan kepada kami. Anda tidak tahu? Nggak ada. Kami nggak ada. Jadi kami terus terang sangat kecewa, dan kami semakin yakin bahwa klaim KPK terkait dengan alat bukti untuk mentersangkakan Mas Hasto itu benar-benar tidak cukup. Karena kalau mereka sudah yakin dengan alat bukti itu, maka semestinya mereka hadir. Dan terkesan KPK itu tidak menghormati pengadilan. Ini bagi kami ya, bagi partai politik. Karena hakim itu sudah datang, kemudian dari pemohon semuanya sudah datang, tapi dari KPK itu hanya mengirimkan surat. Jadi pengadilan itu bagi kami bukan kantor pos yang bisa menembuskan surat-surat. Seharusnya kalau bagi kami, kalau KPK punya itikat yang baik, mereka paling enggak mengirimkan utusan atau kuasa hukumnya untuk menjelaskan kenapa mereka tidak datang. Karena hakim itu sudah membuka sidang bagi kami. Dan itu resmi, sidang dibuka. Pemohon juga kuasa hukumnya sudah hadir semuanya di situ. Dan kami sangat menunggu apa yang menjadi persoalan pentersangkaan kepada Sekjen PDI Perjuangan. Nah ketika KPK tidak hadir dan terkesan menghina pengadilan dengan hanya mengirimkan surat, tidak datang mengirimkan sidang waktu itu, jadi terkesan kami melihat KPK bermain-main dengan proses persidangan ini, maka kami semakin tidak yakin bahwa KPK itu punya bukti.
Kalau benar KPK punya bukti untuk mentersangkakan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, paling enggak mereka datang. Atau memberikan alasan kenapa mereka tidak datang. Karena kami melihat jangan-jangan KPK memang tidak punya bukti. Dikatakan oleh Mas Guntur, kalau dari perspektif politik seperti apa? Baik, saya pikir sebelum apakah muatan politik atau tidak, saya coba tanggapin dulu. Ya boleh. Berarti bahwa tidak siapnya KPK dan tidak hanya sekali ini, bukti buruknya manajemen KPK. Kalau sekali masih bisa lah silap, lupa. Ini berkali-kali katanya. Gitu loh, malu loh. Saya terus terang, saya termasuk yang beruntung, saya pernah panitia pansel untuk jabatan eselon di situ. Malu saya. Gitu loh. Masa orang tidak siap? Artinya bahwa dia kan lembaga negara. Ya. Dia kan pakai APBN. Dia punya staf. Masa persoalan pra peradilan tidak disiapkan? Hanya persoalan teknis tidak boleh begitu. Administrasi tadi kata. Iya, tidak bisa. Justru kalau memang persoalan administrasi tidak disiapkan, bukti hal kecil pun tidak mampu. Bagaimana hal yang besar? Ya Bang, harap. Jadi artinya ini persoalan teknis, ini persoalan administrasi. Hal kecil tidak bisa diselesaikan. Bagaimana persoalan perkara-perkara besar? Kan gitu konteks berpikirnya. Maka selesaikanlah perkara-perkara kecil, baru masuk ke perkara-perkara besar. Artinya dalam menyelesaikan persoalan. Nah ini terus terang, ketika dikatakan beliau, tidak hanya sekali, mohon maaf saya harus katakan, betapa buruknya saudara-saudara yang ada di KPK itu, manajemennya, gak bisa begitu. Nah kemudian, tadi dikatakan bahwa yang meninggal dipanggil. Kan dikatakan tadi oleh juru bicara KPK, bahwa kami lakukan secara profesional. Profesional apaan? Dipanggil orang meninggal. Saya terus terang, juru bicara KPK sekarang ini jauh lebih baik yang kemarin. Siapa itu namanya sebelum dia? Bagus sekali yang kemarin. Kalau ini kan, ini adalah dikatakan bahwa profesional. Ada yang dipanggil yang udah meninggal. Coba bayangkan, apa dari kubur dipanggil orang seperti itu. Maka diperlukan ketelitian. Karena ini persoalan penegakan hukum. Tidak boleh sembarangan dilakukan. Teman-teman di KPK, kalau misalnya yang katakanlah tidak hadir di pra persidangan misalnya, tersangka masih bisa kita terimalah. Karena dia tidak sekuat tim yang ada di KPK. Apa pekerjaan yang ada di KPK itu? Eselon 1 deputi ada di situ. Eselon 2 ada di situ. Kepala Biro Hukum. Begitu. Bahkan saya pernah kritisasi. Kepala Biro Hukum itu harus memberikan kajian ilmiah kepada komisioner. Karena terus terang saya mengatakan, kenapa saya katakan diperlu kajian ilmiah oleh Biro Hukum? Biro Hukum ini kan orang akademisi, tidak penyelidik gitu kan? Mereka kaji secara independen keilmuan tersebut, sebab akibat, sehingga ketika sebelum ditersangkakan tanya dong Biro Hukum secara akademik supaya terlihat, sehingga kesan politik itu tidak muncul. Terus terang saya mengatakan, saya mau bongkar secara akademik. Apakah ada muatan politik? Sederhana, teman-teman mahasiswa. Ada dalam sosiologi yang dikenal proses sosial. Hubungan saling pengaruh antara hukum, politik, ekonomi. Tidak ada penindakan hukum, fenomena hukum di ruang hampa. Nggak ada itu. Jadi ada interaksi. Nah, behind the scene katanya tadi, ada interaksi di situ, di belakang panggung. Kemudian kalau kita bicara di belakang panggung itu, coba kita cek dulu. Komisioner KPK kita yang lalu dan yang sekarang ini, yang membuat panselnya siapa? Nanda tangan. Presiden. Saya tidak persoalan Joko Widodo atau bukan. Artinya presiden itu jabatan politik. Saya ilustrasikan begini Bang. Kalau aku presiden, atau beliau presiden, Bang Harap presiden, ditunjuk saya pansel, saya akan baca kehendaknya kemana yang harus saya menangkan. Iyalah. Jadi oleh karena itu sepanjang pansel itu ditanda tangan oleh presiden, sepanjang itu kita ragukan independensinya. Saya kira mungkin Bang Purnomo dulu sering memprotes itu dulu gitu ya. Maksudnya gimana nih Bang Emrus? Artinya keputusan-keputusan yang dibuat harus sesuai dengan keinginan presiden begitu? Itulah yang disebut meta meaning. Jadi artinya bahwa bila dia presiden, aku pansel, bisa nggak aku baca situasinya? Siapa yang diinginkan melalui mediator-mediator? Panggung belakang itu bermain, oleh karena itu saya menyarankan kepada jurnalis, bongkar dulu panggung belakangnya itu. Bagaimana proses seseorang itu menjadi komisioner?
karena syarat kepentingan politik. Baru kemudian dilihat di situ adalah fit and proper di DPR sana. Tentu yang sudah dimasukkan itu katakanlah 10 misalnya. Gitu ya, yang diloloskan 5. Yang 10 ini udah 10-nya saya sebagai presiden. Yang mana mau kau buang DPR, udah punya gua yang 10 itu. Di situ membongkarnya. Jadi oleh karena itu, kalau dikatakan tidak ada politis, siapa bilang tidak ada politis? Belajarlah mereka itu sosiologi, para komisioner itu. Jadi terus terang saya mengatakan ini yang harus kita bongkar di Republik ini. Jadi oleh karena itu, misalnya kita masuk kasus Hasto, gitu ya. Bisa kita, artinya sudah 5 tahun yang lalu. Ya. Kenapa enggak dari awal? Tahun pertama, dan lain-lain. Dan saya tidak pernah lihat KPK mengatakan 2 alat bukti sudah kami temukan kemarin atau 3 tahun yang lalu. Tunggu sebentar, saya mau katakan. Ya. Artinya bahwa kalau alat bukti itu ditemukan 4 tahun yang lalu, kok sekarang? Ya. Atau baru sekarang? Apa pekerjaanmu? Nah, yang kedua, kita melihat bahwa apakah benar-benar kasus korupsi ini karena pakai dan atau. Dan yang terakhir saya mau katakan pada sesi ini, sudahlah KPK Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemberantasan tentang penggunaan keuangan negara, gitu kan? Utamakanlah yang besar-besar itu, yang ratusan miliar. Jangan, kalau Hasto kan kalaupun itu ada kesalahan tidak sampai 1 M lah. Jadi oleh karena itu nuansa politiknya susah untuk kita katakan tidak ada nuansa politiknya. Kenapa kok KPK nggak hadir, Bang Guntur? Kalau KPK itu hadir, maka dimulailah persidangan itu. Berlakulah 7 hari. Dan KPK wajib menjawab besoknya gugatan dari teman-temannya Bang Patra. Itu alasannya kenapa KPK nggak hadir. Dan ini yang harus kita kritik. Kenapa kok KPK seperti yang disampaikan Pak Boyamin tadi, setiap persidangan panggilan pertama tidak pernah hadir. Kok beda sama kejaksaan? Ya saya sih juga sering prapit, tapi rekornya nggak seperti Bang Boyamin Saiman ya. Dan memang saya lihat nggak KPK nggak polisi ini budayanya sama. Yang patuh itu kejaksaan. Jujur aja saya apresiasi. Panggilan pertama mereka pasti hadir. Boleh saya tanggapi. Lebih baik kita tuh fokus kritisi terhadap hal-hal yang kelihatan di depan mata daripada dia ngawang-awang gitu loh. Oke guys, jadi kemana ya KPK kok nggak hadir di sidang pengadilan? Katanya penyidik KPK sudah punya bukti yang baru. Malah nggak datang di persidangan. Apa masih kurang alat bukti KPK ini ya guys? Ayo dong, mana alat buktinya barunya? Tentu banyak yang kecewa dengan lembaga KPK karena nggak hadir terkesan meremehkan, tidak menghormati dengan cuma mengirimkan surat saja. Jadi pertanda apa ya ini guys? Makanya bertanda sepertinya KPK harus menelan kekalahan di pra-peradilan melawan Hasto, atau KPK lagi mikir strategi apa lagi yang akan dilakukan, atau mungkin masih kurang validnya barang bukti menjadi penyebab KPK tidak hadir sidang peradilan Pak Hasto. Jadi kita tunggu saja ya guys untuk sidang selanjutnya, yaitu tanggal 5 Februari 2024. Ini itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.